perkenalkan, hari ini ada yang bergabung dengan kita, Mas Guntur Nur Cahyanto. Beliau adalah alumni Teknik Kimia angkatan 2004, temannya Mbak Artini ya. Beliau menjadi dosen di Pendidikan Biologi, Fakultas Pendidikan, FKIP, panjangannya apa Guntur? Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Ilmu Pendidikan. Satu yang sehari ini masih saya ingat dari Mas Guntur Nur Cahyanto ya, dia pintar melobi Bu Emi waktu itu. Masih ingat Guntur? Ya, dia ngelobi Bu Emi diminta, enggak, dia punya strategi waktu itu TPP-nya hari itu adalah Bu Emi jadi koordinator TPP, Mas Guntur deadline-nya hari itu ya, jam 4. Jadi gimana caranya agar Bu Emi tidak keluar? Agar dia bisa pendadaran TPP kan berarti Bu Emi jangan keluar dari kampus ya. Jadi dia nungguin Bu Emi diajak ngobrol, temannya ada yang fotokopi di luar sana ya. Kok jenengan tahu, Bu? Iya, strategi lobby-lobby yang bagus ya, perlu ditiru ya untuk anak-anak KMTK gimana ngelobi Bu Emi ya. Ya, alhamdulillah hari ini telah hadir Mas Guntur. Ini ada 2 panitia di sini, Guntur. Bu. Panitia seminar nasional dan seminar dan KMTK, GTK ya. Saya nggak ingat Guntur itu dulu aktif di KMTK apa enggak? Saya di bidang kerohanian, Bu, di staff. Oh ya sudah, berarti welcome back ya. Ya, kerohanian ini bidang 4 ya. Oke, Bu. Ya, jadi Mas Guntur kami undang untuk memberikan masukan kepada adik-adik. Kami akan menyelenggarakan 2 acara itu secara online, sehingga kami butuh masukan gimana cara mengkonekkan antara Zoom dengan YouTube ya. Yang mau ini Guntur punya PowerPoint atau gimana? Atau hanya ngobrol aja atau gimana? Ini nanti saya jelaskan aja langsung aja, Bu. Jadi lebih teknis saja untuk penjelasannya, jadi lebih aplikatif itu. Nanti kalau sudah, ini kan sambil tak record ya. Jadi kalau misalkan ada kekurangan atau belum jelas, bisa dilihat hasil recordnya di situ. Oke, ya. Oke. Silakan, Guntur. Terima kasih Bu Emi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi sudah dikenalkan oleh Bu Emi ya. Saya alumni dari Teknik Kimia angkatan 2004 ya. Sebenarnya saya aktif juga di KMTK ya. Hanya saja saya tidak menjadi ketua bidang atau sekretaris bidang di situ. Saya hanya membantu di staf karena pada saat itu juga saya aktif di kegiatan kemahasiswaan seperti mentoring dan juga IMM. Jadi saya takutnya tidak bisa fokus di situ. Memang ketika berorganisasi memang kita harus memilih salah satu yang memang utama di situ. Dan juga pada saat itu juga saya menjadi asisten juga di lab. Jadi saya takutnya memang mengganggu istilahnya tidak bisa fokus dan akhirnya tidak amanah seperti itu. Cuma pada prinsipnya saya tetap aktif di kegiatan KMTK. Jadi setiap ada kegiatan saya memang aktif di situ. Ya nggak ketang memberikan ide dan masukan kepada teman-teman yang ada di KMTK. Ya tadi kemarin waktu beberapa hari yang lalu Bu Emi mengatakan ada kendala ya di mahasiswa ketika menggunakan bagaimana kalau misalkan webinar atau kegiatan seminar itu dilakukan secara live streaming ya seperti itu. Nah ini sebenarnya ada sih di YouTube, cuman mungkin ada ada beberapa hal yang kadang kurang begitu paham seperti itu. Nah kendalanya di mana ini untuk kegiatan untuk Zoom-nya udah nanti rencana pakai Zoom atau Google Meet itu nanti. Ketuanya siapa?
Ya, saya Mas perkenalkan sebenarnya saya Fahmi Jawari dari Ketua Sorry. Panitia Oh, Jay. GTK. Itu kemarin dari BMI meminta kalau bisa itu menggunakan Zoom, Mas. Kayak gitu. Oh gitu, main Zoom ya. Jay, untuk Ya, peserta jumlahnya berapa itu nanti rencananya? kalau peserta sih insya Allah kurang lebih hampir 100-an nanti targetan kita seperti itu, Mas. Oh, 100. Jay. Ya, Jay. Enggak, ini yang anu kan seminar dulu. Seminar kemarin plafonnya mau 250 ya, Oh, Rayhan ya. 250, Jay. Ya, Pakainya jadi Zoom beli juga, ini Bu? kan iya, Oh, apa pakai Google Meet bisa terkoneksi. sebenarnya sih sama saja, Bu. Ini kan nanti pakainya OBS. Jadi bisa mau dibuat live streaming pakai apa namanya? eh, Google Meet atau Zoom itu sama saja. Jadi langsung mungkin saja. mau, J. oh ya, Pripun? sebenarnya mau tanya Mas. Ini kan dari Mas tadi bilang mungkin untuk Zoom sama Google Meet kan sama aja. Mungkin Oke. Masnya sini kan lebih berpengalaman lah istilahnya. Mungkin kalau dari Mas sendiri ada rekomendasi nggak Mas? Menggunakan apa gitu? Kalau video conference sih memang lebih stabil di Zoom ya. Kalau saya melihat karena memang di Google Meet itu ketika jumlah partisipannya semakin banyak maka mungkin ada beberapa hal yang apa namanya sinyalnya atau terputus-putus. Pengalaman kemarin waktu kegiatan di fakultas itu ya tinggal tergantung kuat lemahnya sinyal di situ. Jadi memang kemarin pada saat menggunakan Google Meet itu banyak sekali kendala, terutama kontrol terhadap file sharingnya itu. Karena kalau di Google Meet itu memang tidak ada peserta menghilangkan file share screen-nya itu ya. Jadi fasilitas share screen itu tidak bisa disembunyikan seperti itu. Nah, maka dari itu di sini saya coba nanti ini pakai, kalau saran saya sih lebih ke Zoom saja kalau memang itu untuk agenda-agenda yang mungkin lebih besar. Tapi kalau mau pakai Google Meet juga sebenarnya sih asal sinyalnya dari pembicara atau panitianya cukup bagus, nggak masalah seperti itu. Karena memang di Google Meet itu memang kendalanya kalau sinyalnya lebih bagus itu insya Allah bagus hasilnya. Ya ini saya contohkan saja ya, langsung saja. Ketika menggunakan Zoom di situ kalau misalkan ini saya share screen ya. Jadi nanti kalau dicari di Google itu ada namanya OBS. Sudah pada tahu OBS itu? Sudah banyak yang tahu? Belum ya? OBS itu belum sih Mas, baru dengar. Open Broadcaster Software. Nah, di sini untuk menghubungkan antara Zoom dengan YouTube. Jadi di sini nanti memang untuk operator di sini harus memang sinyalnya harus kencang. Jadi memang dia harus posisinya saran saya menggunakan kabel LAN. Jadi bukan pakai WiFi. Karena kalau pakai WiFi itu koneksinya kurang stabil di situ. Jadi saran saya menggunakan kabel LAN di situ untuk operatornya ya. Operator yang misalkan misalkan sebagai MC atau moderator dan sebagainya itu kalau maksudnya yang menghubungkan dengan Zoom dengan YouTube-nya itu harus menggunakan LAN. Tapi kalau misalkan moderatornya itu terpisah di ruangan yang berbeda itu nggak masalah ya. Karena kalau live streaming itu butuh sinyal yang cukup kencang dan stabil. Nah, ini saya menggunakan, kalau di sini sih sebenarnya ada software lain. Kalau di UMS pusat itu menggunakan vMix ya. vMix itu sama seperti OBS ya, Open Broadcaster Software. Tapi saya belum mencobanya untuk menggunakan vMix ya, karena itu kemungkinan ya agak lebih sulit untuk operasinya. Kalau OBS ini lebih simpel ya. Nah, kalau di sini saya menggunakan OBS Open Broadcaster Software. Kalau dibuka di situ ada beberapa pilihan. Di sini menggunakan platform yang OS yang berbeda. Jadi bisa Windows, bisa macOS atau Linux. Jadi kalau laptopnya menggunakan MacBook itu jangan khawatir karena ini ada software khusus untuk MacBook.
ataupun yang menggunakan software Linux, OS-nya Linux itu sudah tersedia. Jadi di sini adalah open source ya untuk softwarenya itu sendiri. Jadi nanti silakan nanti di download di Windows-nya. Kalau misalnya saya pilih Windows ya di situ. Nah nanti kalau otomatis dia akan menginstal, mendownload terlebih dahulu. Jadi kalau sudah terdownload seperti ini, untuk kapasitasnya memang kecil sekali 70 MB. Nanti tinggal di download aja ya. Nah, nanti silakan kalau sudah di-download, nah ini kan misalkan saya download ya. Nah, di sini memang untuk kompatibelnya untuk 64 bit ya. Jadi untuk laptop yang menggunakan sistem type-nya 64 bit. Apa yang 64 bitnya bisa dilihat dari mana? Jadi kalau misalkan buka di browser itu ya, di Windows Explorer atau File Explorer, di situ ada PC ya. Diklik kanan aja PC-nya, kemudian pilih Properties. Ya, di situ. Nah, nanti akan dilihat di sini sistem type pada PC itu berapa bit. Nah, di sini tertulis 64 bit. Maka di sini sudah sesuai dengan OBS tersendiri. Ya, jadi OBS ini memang dia menggunakan sistem 64 bit. Ya. Tidak 32 bit. Jadi nanti operatornya, khusus untuk operator ya, khusus operator yang menghubungkan live streaming dengan Zoom itu diupayakan menggunakan laptop yang 64 bit. Ya. Caranya seperti tadi untuk melihatnya. Kalau di Windows 7 itu namanya My Computer. Nah itu diklik aja, klik kanan, Properties di situ. Ya. Udah paham ya ini? Sudah untuk melihat tipe jenis tipenya. Nah kalau sudah terinstall nanti diinstal aja softwarenya kalau sudah terdownload ya. Nah, kemudian nanti misalkan masuk ke OBS itu sendiri. Jadi di sini kita setting dulu di OBS-nya, baru kita nanti setting di YouTube-nya. Untuk YouTube sudah punya nggak? Punya ya akun YouTube untuk kegiatan. Nanti akunnya pakai akunnya Teknik Kimia, Guntur. WM yang pegang. JNJ. Nanti bisa saya contohkan nanti caranya menggunakan dikoneksikan dengan YouTube. Ini saya ya tunggu ya, prosesnya agak lama. Ya, jadi seperti itu. Jadi menggunakan OBS ya. Kalau misalkan saya aktifkan dulu YouTube-nya, jadi misalkan ini YouTube saya siapkan dulu, persiapkan. Jadi memang nanti YouTube ini digunakan kalau misalkan dari peserta itu tidak kebagian ruang atau room ya. Karena kalau misalkan dia mengundang dari eksternal itu kan tidak terduga ya jumlahnya. Kadang informasi itu kalau lewat media sosial itu nggak kekontrol. Ya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan kita menginginkan 100 peserta itu bisa lebih dari 100 bahkan sampai 1000. Kemarin itu ada yang dari mana itu ya? Itu targetnya 1000. Ternyata setelah di kegiatan pendaftaran itu sampai 2000 peserta di situ. Nah, itu apa? Itu acara apa, Guntur? Itu seminar webinar, Bu. Webinar yang ada di Unimus ya, Unimus itu. Webinar tentang asesmen itu loh, Bu. Asesmen evaluasi itu. Jadi kegiatan asesmen. Nah, itu dia rencana 1000 tetapi ternyata pas pada saat hari H itu yang mengakses itu lebih dari 1000. Bisa sampai 2000 pesertanya. Makanya ada misalkan yang sudah daftar pun misalkan ya. Karena kan biasanya gini, Bu. Ya saya nggak tahu ya, nanti kalau misalkan pengen amannya sih yang sudah register nanti akan diundang ke grup WA di situ ya. Jadi peserta yang sudah diregister akan diundang ke grup WA. Nah, di grup WA itu nanti memang atau nanti jadi habis register itu nanti mereka disarankan tidak memberi informasi ke luar gitu kan. Jadi seperti itu untuk ruang Zoom-nya. Ya, karena gitu sering terjadi kalau kita menggunakan Zoom itu ya, itu kita ada yang peserta yang membagikan
apa namanya linknya itu Bu ke peserta yang tidak terdaftar atau tidak mendaftar di situ, sehingga ya otomatis dia akan masuk kan gitu ya. Nah, yang sudah mendaftar itu tidak bisa masuk ke Zoom-nya. Nah, itu. Sehingga apa Gitu. namanya sehingga pada saat itu loh saya udah daftar tapi kok nggak bisa masuk kan gitu. Ternyata sudah ada dari peserta luar yang memang yang belum mendaftar itu masuk di situ menggunakan, karena kan kalau media sosial itu susah kontrolnya di situ. Ya. Berarti lebih baik nggak dipublikasikan ya? Untuk linknya, kalau makanya dibuat WA grup aja Bu. Jadi yang sudah mendaftar gitu. dijadikan suruh gabung di grup linknya grup ya. Jadi misalkan ada WA gitu ya, WA itu ketika dia register ya kan di akhir register itu ada tulisan terima kasih di situ ya. Nah itu terima kasih apa namanya pendaftaran Anda sudah diterima. Nah itu dikasih link aja masuk grup. Mereka disuruh klik link grup itu sendiri. Atau nanti ketika mereka apa namanya mendaftar dibuat untuk formnya itu apa namanya dikirim link grup ya seperti itu. Jadi, nggak maksudnya registernya itu kan maksudnya yang Google Form itu kan? Jadi Google Formnya itu kan nanti mereka mengisi Bu, register dulu. Nah setelah itu nanti setelah mengisi otomatis akan muncul terima kasih rekam apa namanya form Anda sudah terekam atau terrecord. Nah itu dilampirkan teks di bawahnya itu bisa link WA grup itu Bu ya, masuk ke WA grup. Nah kalau bisa pendaftaran dibatasi di situ di Google Form itu ada untuk membatasi jumlah peserta di situ. Tapi menggunakan add-ons ya di situ. Jadi saran saya memang nanti formnya itu diberi batas jumlah pesertanya ya, jumlah pesertanya itu berapa, nah, itu nanti dibatasi segitu. Jadi ketika pendaftaran sekitar 100, ya udah 100. Selebihnya kalau memang nggak bisa, nanti difasilitasi lewat YouTube di sini pesertanya. Tapi kalau yang terdaftar, kalau mau lebih ketat, maksudnya hanya 100 pendaftar saja, ya 100 di situ. Tapi kalau misalkan lebih dari itu, misalkan Zoom kita hanya mampu 100 gitu ya. Nah, ya udah berarti nanti selebihnya di YouTube, yang lihatnya di YouTube. Sehingga nanti ada dua orang yang memantau di YouTube itu sendiri, Bu. Jadi yang satu di Zoom, yang satunya di YouTube. Karena kan biasanya peserta itu akan komentar yang nggak bisa masuk ke Zoom akan masuk ke YouTube di situ. Seperti itu. Sehingga nanti ada operator atau apa namanya admin yang aktif di YouTube, ya. Seperti tadi kalau misalkan rencana misalkan mau 100 gitu ya. Oh ternyata pendaftarnya berantusias lebih dari 100, maka nanti untuk selebihnya bisa berpindah di YouTube di situ. Nah di YouTube itu nanti kalau ada yang menampung, jadi admin atau operator yang menampung pertanyaan dari peserta di situ, yang nanti akan disampaikan langsung ke moderator di situ. Gitu Bu Emi. Jadi apa namanya? Jadi memang sarannya memang penggunaan YouTube itu seperti itu. Enggak, itu sampai 1.000 atau masuk 2.000 itu kemarin nggak bayar ya, free ya? Itu yang free itu Bu, yang kegiatan apa itu Unimus itu. Enggak, maksudnya dari pesertanya 1.000 jadi 2.000 memang kegiatannya free ya? Free. Dan itu dari panitia ya keliru juga, jadi tidak diberi batasan. Jadi pengisian Google Form-nya itu bisa yang targetnya 1.000 karena dia tidak membatasi pendaftaran di Google Form. Di situ. Ya, oke, ya. Itu maka nanti ini berarti? Ini belum Bu, ini tunggu. Nah, ini kalau sudah di sini kan tadi. Nah, ini nanti seperti ini Bu. Jadi kalau misalkan ada namanya Windows Capture ya. Jadi kalau di sini ada scan, kemudian ada Windows Capture. Nah, di sini kan ada source ya. Source ini aslinya kosong Bu, seperti ini. Jadi misalkan saya remove ya.
Nah, jadi ketika membuka itu nanti seperti ini tampilannya. Jadi tidak apa namanya posisinya seperti ini. Nah, di sini nanti jenengan klik pilih yang studio mode ya. Studio mode ini untuk biar menjadi dua seperti ini. Biar di sini yang bisa kita edit nanti kita transition nanti dimasukin ke sini. Contohnya gini. Jadi ini misalkan ada scan ya, kemudian kita buat untuk mengcapture zoom-nya. Ya, ini di sini kita mengcapture zoom-nya. Pilihnya adalah tanda plus di sini, terus pilih Windows Capture. Nah, kemudian nanti di klik OK. Atau mungkin ditambahkan ke teks bisa ya, misalkan zoom. Ya, misalkan seperti itu. Oke, kalau sudah, nah nanti dilihat di sini ada beberapa pilihan. Ya. Nah, ini. Kalau sudah oke, misalkan ini saya buat klik kanan biar lebih apa namanya besar view to screen. Ini ada, ini kok nggak mau. Nah ini kan karena saya menggunakan apa namanya menggunakan ini ya Bu ya apa share screen jadi nggak bisa. Jadi nanti dipilih yang zoom. Jadi nanti ini pilihan ada beberapa Windows, nanti yang zoom diklik gitu ya. Ini kan saya tunjukkan share screen ya, misalkan seperti ini. Jadi kalau zoom ya pilih yang zoom di sini. Ini kebetulan saya nggak bisa ngasih apa nih kata saya sedang share screen, jadi nggak kelihatan zoomnya. Nah ini kalau sudah nanti di OK. Nah, otomatis nanti ini sudah mengcapture zoom-nya atau Google Meet-nya. Jadi kalau misalkan Google Meet itu kan kalau Google Meet kan lewatnya browser gitu. Jadi kalau pilihnya properties nanti pilihnya yang browsernya itu yang dipilih. Kalau Zoom nanti biasanya di sini ada tulisan Zoom-nya. Nah, ini karena di sini saya menggunakan apa namanya? Share screen jadi nggak nampak di sini. Nggak bisa nampak. Jadi kalau saya nggak menggunakan share screen ini insya Allah bisa di situ. Nah, ini seperti itu. Ini klik aja di bawah multi updater compatible. Nah, ini kalau misalkan nggak muncul, ini klik aja biar kelihatan. Kalau sudah, oke. Nah, ini sudah menangkap tampilan yang ada di Zoom. Seperti itu. Nah, kalau misalkan mau ditambah logo misalkan logo KMTK atau kegiatan, misalkan mau ditambah logo-logo dan sebagainya, itu bisa. Misalkan di sini mau ditambah nama pembicara ya. Jadi misalkan ada muncul nama pembicara, tapi ini kita harus buat dulu logo di sini ya. Misalnya pilih aja image. Nah, di sini misalkan logo. Nah, ini kita masukkan aja logo untuk mempercantik platformnya. Jadi seperti itu. Jadi misalkan, nah ini misalkan saya pakainya Guntur EduTech ya. Nah, logonya di sini. Ini kan logo di depannya ini ya. Nah, ini bisa diatur ya posisinya. Ditarik aja. Nah, untuk yang ini bisa diklik kanan aja, kemudian pilih transform, kemudian fit to screen. Ya, jadi biar dia posisinya sesuai dengan screen-nya. Nah, ini kalau mau dikasih logo, misalkan KMTK atau apa, itu bisa ditaruh di kanan atas. Itu, seperti itu. Mau ditambah misalkan pembicara dan sebagainya, ini nanti tinggal logo ini bisa di hidden, ya, dimunculkan sama
pilih ini. Ya, jadi kalau misalkan ada nama pembicara ya, ada nama pembicara misalkan Bu Emi Rawati gitu ya. Nah, maka nanti panitia membuat banner ya, banner tulisan misalkan keynote speaker atau moderator ya. Emi Rawati, Ibu Emi Rawati. Nah, di sini ditambahkan gambar lagi, logo lagi di situ. Nanti diletakkan di bagian bawah di sini. Nanti ketika Bu Emi Rawati muncul, maka nanti operator mengklik apa namanya tadinya hidden itu dimunculkan. Nah, seperti itu. Paham ya ini panitia ya? Jadi ini ditambahkan logo ini untuk mempermudah apa? Jadi kalau misalkan kan biasanya mulai dari awal ya, pembukaan, misalkan pembukaan di situ ada ketua panitianya. Nah, ketua panitia, ketua apa namanya? KMTK atau Kaprodi di situ ya. Nah, itu atau nanti pada saat pembacaan sari tilawah dan sebagainya, itu nanti harus menyediakan banner-banner nama yang nanti dijadikan dimasukin ke sini semua. Gitu. Jadi selain logo berarti sudah itu yang masuk di situ sudah dalam bentuk word gitu ya? Tadi enggak, Bu. Kalau Jadi, itu logo kan berarti gambar. Logo itu kan gambar. Jadi kalau ini kan ya. kita ngambil Kalau capture screen tulisan, ya. Ini capture screen dari Zoom-nya misalkan gitu ya. Ini sudah dapat. Nah, nanti tambahkan logo tambahkan gambar lagi, gambar banner. Enggak, tulisannya tadi misalnya Pak Rois gitu, ketua program studi, berarti kan ngambil dari word gitu. Buat enggak apa namanya dibuat di apa namanya Corel atau dibuat di apa namanya di PowerPoint juga bisa gitu. Kalau misalkan mau buat gitu. Jadi misalkan contoh gini ya. Kalau di PowerPoint itu lebih gampang lagi kalau nggak bisa desain pakai Corel ya pakai PowerPoint gitu. Atau pakai Photoshop juga bisa. Ada panitia ada yang bisa pakai Corel? Ya, semua bisa itu bidang-bidang pinter-pinter. Nah, kalau pakai Corel bisa atau pakai Photoshop nanti buat banner itu loh, buat tulisan nama pembicara. Nah, itu nanti ditaruh di tapi di hidden dulu. Tak kirain bisa ditulis di Word gitu, templatein di situ, kemudian di insert gitu, nggak bisa. Ya, insertnya kayak tadi, Bu. Bisa. Ya? Bisa, tapi insertnya caranya kayak tadi. Ini contoh gini ya, nanti saya buatkan dulu contohnya. Ini biar apa namanya? Coba. Untuk biar tampilan di YouTube-nya, Bu ya, di live streaming-nya. Kalau di Zoom-nya nggak bisa. Jadi kan ini untuk berarti di YouTube. Nah, perniknya yang untuk di YouTube-nya, bukan di bukan betul. di Zoom-nya. Jadi kan biasanya kalau orang lihat di YouTube itu atau di TV itu kan ada muncul orang lagi ngisi tulisan di bawahnya. Tulisan di bawahnya. Ya, itu. Nah, ini nanti misalkan saya contohkan pakai PowerPoint yang gampang ya. Jadi misalkan di sini misalkan apa namanya? Ketua panitia. Ini ketua panitia siapa ya? Semnas siapa, Semnas? Siapa? Terus kasih Gunawan gitu aja. Gunawan. Ya. Gunawan. Gunawan aja Mas, pendek namanya. Gunawan. Jadi misalkan ini saya jelek banget. Ya ini misalkan aja Bu ya. Ini misalkan ini saya buat save picture. Jadi ini saya buat gambar. Saya simpan dalam bentuk gambar gitu ya. Tapi ini nanti didesain yang bagus gitu. Ini cuma contoh aja lah. Contoh. Nah, ini misalkan di sini logo, misalkan ketua panitia. Panitia apa? Semnas. Nah, nanti di sini di OBS ini ditambahkan ya plus add kemudian image. Nah, misalkan di sini logo ketua teks ya. Ketua panitia Semnas ya. Nah, nanti tinggal di browse aja ketua panitia yang tadi disimpan di mana.
Nah ini udah panitia. Oke. Nah ini nanti ditaruh di sini Bu. Jadi kalau pas muncul nama si ketua panitia, ya nanti ini di hidden dulu. Nah jadi ketika di hidden itu kan nanti nggak muncul di bagian sininya, di bagian sininya. Ini diklik transition ya nanti biar untuk transfer. Nah nanti kalau sudah ketika ketua panitia ngisi pidato ini diaktifkan, klik, nah nanti diklik transition. Nah nanti yang tampil di YouTube itu yang di sini nih, yang di sini yang tampil di YouTube. Nah itu, nanti diisi lagi. Ini kalau sudah keluar ketua panitianya sudah selesai atau udah dikasih keterangan di sini ya, nah itu udah selesai, ini ditutup di hidden. Nah baru nanti transition lagi seperti itu. Nanti muncul lagi ada misalkan ketua prodi atau ketua jurusan Pak Rois Fatoni gitu. Jadi misalkan ditambah di sini tambahkan lagi tadi. Tapi ini harus sudah disiapkan dulu logo-logonya, teks-teksnya sudah disiapkan di atas ini. Jadi Zoom ini ditaruh paling bawah, logo-logonya di atas di situ. Nanti kalau bisa digeser-geser ini, kalau mau digeser bisa di sini. Seperti ini. Oke, paham ya ini? Jadi caranya seperti itu. Jadi kalau mau menampilkan ini diklik. Oh ini misalkan yang isi materi ketua apa namanya? Isi pidato ketua panitia diaktifkan hidden-nya apa namanya? Hidden-nya itu dimunculkan jadi show. Nah, terus klik transition-nya. Nanti dia akan muncul di YouTube seperti ini. Nah, kalau sudah dimatikan. Ya, nanti klik lagi transition-nya. Seperti itu. Itu fungsi studio mode ya tadi ya di sini. Studio mode itu untuk menampilkan yang nanti akan ditampilkan di live streaming yang ini. Kalau ini kan untuk yang kita editing gitu ya. Bisa difahami ya? Ya, untuk caranya, jadi ini ada logo, mau dikasih logo juga boleh, langsung dikasih logo, dikasih teks ketua panitia, dan sebagainya, ini sudah disiapkan dulu, dimasukin ke sini, mau di plus, ya, dan sebagainya. Jadi ini operator ya, fungsi operator nanti pada saat OBS di sini. Jadi ada yang menjaga operator di sini. Nah, setelah itu, Guntur, operator itu, Guntur, maaf. Operator itu berarti dia harus punya sinyal yang kencang juga ya? Jadi, kalau bisa menggunakan LAN, Bu. Kabel LAN. Ya, berarti operatornya dibawa ke kampus juga itu, seminar panitia. Operatornya dibawa ke kampus. Karena kalau pakai WiFi itu, kadang khawatirnya yang di YouTube-nya itu putus-putus, Bu. Karena untuk yang koneksi ke live streaming itu memang harus punya koneksi yang kenceng di situ. Nah, ini OBS sudah siap ya. Ini misalkan OBS sudah siap, tinggal kita siapkan di YouTube-nya. Nah, di YouTube itu nanti otomatis pakai akun. Nah, nanti biasanya ini subscriber-nya berapa, Bu? Yang kalau di Kimia ada 100 lebih nggak? Biasanya kalau YouTube itu katanya harus 100 gitu ya. Minimal ya katanya ya. Saya kurang paham sih. Karena saya menggunakan 100 untuk apa itu? Subscriber-nya itu loh, subscriber ini. Ini kan saya subscribe. Ada. Teknik Kimia belum 506. Ini kalau saya kan punya saya 506. Teknik Kimia itu berapa? Kenapa emang? Enggak, karena kalau untuk live streaming itu biasanya ada batasan untuk yang bisa live streaming itu Halo, kok putus ya? Bentar. Nah, jadi untuk live streaming itu biasanya dibatasi Bu, apa namanya? Dibatasi 100 subscriber. Jadi yang akunnya yang akun yang 100 yang punya akun 100 subscriber itu bisa menyelenggarakan live streaming gitu. Katanya ya, saya nggak tahu ya, saya belum coba sih. Berarti enggak sih yang teknik kimia gitu. Kayaknya kemarin berapa sih? 86 kayaknya waktu saya posting itu. Nah, nanti dicoba dulu aja. KMTK suruh ini dulu ya, suruh men-subscribe dulu ya.
Kalau itu Oke. mau dipakai ya. Ya, Atau sakit Bu, nanti bisa diakali itu. bisa teman-teman mahasiswa kan suruh subscribe kan bisa. No. Gampang gitu. Nanti Oke. panitia dan sebagainya yang belum subscribe di subscribe. Mosok apa namanya channel Prodi subscribe-nya kalah Ya sama baru KMTK gitu. Iya baru aja dibikin Guntur, Oh, baru makanya dibikin loh. saya yang iya baru setelah ini nanti pokoknya semua kegiatan harus pakai punyanya teknik kimia biar banyak. Oke. Ya kalau yang berhubungan dengan jurusan mungkin lebih ke itu ya, nggak apa-apa. Atau pakai yang si akunnya teknik kimia apa namanya KMTK juga boleh, silahkan lah. Ah jangan, jangan, saya udah dianu sama Pak Rois kemarin Oh hasil gitu. rapat pokoknya yang sosmed-sosmednya itu harus diaktifin semua. Waduh, kerja berat ini. Oke. Ya, Nah itu nanti suruh subscribe aja Bu, paling 100. Nanti kalau sudah dicoba ini, kalau misalkan live streaming itu ada pilihan. Setelah nanti udah daftar di akun ini, udah masuk akunnya, itu nanti diklik aja di sini bagian ada apa namanya, di sini ada kamera ya. Di situ ya, ada kamera, nanti pilihannya ada upload video sama go live. Ya, nanti pilihnya yang go live di sini. Nah, nanti di sini harus buat dulu apa namanya? Akun ya. Jadi apa akun? Buat dulu schedule ya, schedule untuk kegiatan apa namanya? Kegiatan untuk live streamingnya ini. Ya ini mohon maaf ini sinyalnya agak kurang bagus. Jadi agak lama di sini. Karena kan biasanya kalau share screen sama ngaktifin internet itu biasanya langsung semakin berat di situ. iya. Sebentar ini slowing. Ya, jadi seperti itu prinsipnya. Nanti kalau sudah nanti di sini nanti ada pilihan setting ya, di file setting. Jadi nanti kalau sudah siap YouTube-nya, ini misalkan YouTube sudah siap gitu ya. Di OBS-nya itu nanti tinggal di file setting di situ. Oke, sebentar. File setting. Lama ya ini. Biasanya cepet ya. Itu lama. Nah, ini. Ya. Ini saya dismiss saja. Jadi nanti pertama kali, ini saya sudah pernah menggunakan live streaming pada saat pemanfaatan open learning waktu di LCM menyelenggarakan open learning itu saya buat live streaming di sini. Nah, di sini kalau sudah nanti stream, ini Bu. Nah, di sini ada tulis judulnya. Judul dari live streamingnya apa? Misalkan Semnas Teknik Kimia misalkan ya. Teknik Kimia. Misalkan itu ya. Kemudian public, oke. Deskripsinya apa? Nah, ini misalkan mau ditambahkan deskripsi misalkan kegiatan ini diselenggarakan oleh kerjasama siapa dan sebagainya gitu ya. Deskripsi boleh, terserah. Nah, nanti schedule di sini ini diaktifkan, schedule-nya kapan live streaming itu dilaksanakan ya. Itu. Ini kegiatannya kapan. Nah, kalau misalkan ini contoh ini saya nggak aktifkan ya. Nah, seperti itu. Kemudian upload custom thumbnail ya. Thumbnail itu kalau di apa ya, cover ya Bu, cover leafletnya atau flyer ya. Jadi bisa Pak kalau nggak sempat buat pakai cover flyernya itu, flyer atau pamfletnya itu yang untuk informasi webinar, informasi Semnas dan sebagainya itu. Pakai leaflet itu boleh ya, tapi dibuat ukurannya sesuai dengan apa namanya YouTube di situ ya, thumbnail. Jadi ini di-upload misalkan bebas nih uploadnya, mau covernya itu ya, covernya misalkan. Nah ini contohnya ini, nih stream mereka saya memberikan. Nah jadi misalkan upload thumbnailnya, ya. Nah ini misalkan seperti ini. Kemudian ini no is not made for kid ya, jadi tidak usah, tidak untuk anak-anak ya. Nah kalau sudah di situ create stream ya, create stream. Nah, kalau sudah di sini
klik aja. Nah, ini sudah siap di sini, tapi kan tadi di schedule ya. Jadi kalau schedule itu belum waktunya, maka peserta nggak bisa melihat di situ. Nah, ini tunggu sampai muncul. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal ini udah siap ya. Jadi udah siap untuk stream URL-nya di sini. Nah, ini. Jadi di sini nanti akan muncul seperti ini, Bu. Jadi ada muncul stream URL dan sebagainya. Nah, ini kita copy di sini. Yang di copy yang mana? Stream key-nya. Ya, stream key-nya di sini yang kita copy ke OBS. Ini yang tadi udah buat ya. Nah, ini tadi kalau sudah agak lambat. Nah, di sini pilih stream key-nya ini kita copy. Ya, diklik copy. Yang stream key-nya. Copy. Ini di copy. Ya, kalau sudah di copy, kembali ke OBS-nya tadi. Oke. Nah, di OBS yang tadi kan sudah kita pilih ya, file, setting gitu ya. File, setting. Nah, nanti akan muncul stream di sini. Ada menu stream ya. Di sini kita pilih streamnya. Nah, ini pilih YouTube ya, YouTube. Di sini pilihannya kan tadi kalau aslinya Twitch di sini ya. Nah, ini kita pilih YouTube. YouTube-nya di sini kita klik. Kemudian servernya ini tetap primary YouTube ya. Kemudian ini kita stream care-nya kita copy paste di sini. Ctrl V ya di situ. Atau klik kanan paste di sini. Saya ulang lagi, klik kanan paste. Yang saya ambil dari YouTube tadi. Ya di sini. Ya tadi kan di sini ada stream key-nya. Nah, ini di copy ke OBS. Ini copy ke OBS yang tadi software-nya. Nah, di sini. Ini 452C sudah sama apa belum? Di sini saya lihat dulu. 452C oke, sudah sama ya. Jadi stream key-nya ini yang kita copy ke OBS. Nah, kalau sudah klik apply di situ. Atau oke. Ya. Nah, ini udah siap, Bu. Udah siap di apa namanya? Kalau sudah siap, nanti tinggal diklik ini. Apa namanya? Start streaming ya. Start streaming. Ini diklik start streamingnya. Kita klik di sini. Kalau sudah. Oh ya, di sini jangan lupa ini ada mic aux ya. Jadi mic ini kalau misalkan operator menggunakan laptop, ini saran saya ini dinonaktifkan. Ya, operator ya, khusus operator ini dinonaktifkan. Karena kalau takutnya kalau operator yang hubungan dengan YouTube itu suaranya dari luar masuk di sini. Jadi kalau ada orang ngomong gitu nanti masuk ke YouTube-nya itu. Nah, ini kalau saya gerakan di sini masuk ya. Nah, ini ada tulisan tes. Nah, masuk kan. Jadi kalau saya ngomong di sini masuk ke komputernya gitu. Maka ini nanti jangan lupa dinonaktifkan aja di sini untuk operator ya. Kan operator nggak mungkin berbicara di Zoom ya. Jadi di acara itu dia lebih ke penyiaran aja, fokus ke penyiaran di situ. Nah, biar nanti yang masuk hanya desktop audionya. Jadi yang masuk ke sistem yang ada di desktop audionya saja, yang mix atau aux-nya ini jangan sampai diklik. Itu kecuali kalau memang nanti mic yang dari apa namanya? Mic yang dari speaker atau itu dihubungkan ke laptop operator itu nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan tidak ada mic yang masuk ke laptop atau misalkan moderator masuk apa namanya mic-nya nggak terkoneksi ke laptop yang operator, itu lebih baik dinonaktifkan. Karena khawatir nanti ada suara yang masuk ke YouTube di situ. Ya. Oke, sampai sini bisa difahami? Jadi ini tadi menggunakan OBS tadi setting, kita pilih tadi apa? Stream ya.
untuk masukin key streamnya tadi. Ya, di sini stream, kemudian masukin stream key-nya. Kemudian kalau sudah oke, apply ya. Nah, di sini jangan lupa untuk bagian mic-nya ini dinonaktifkan ya. Kalau memang tidak ada keperluan untuk ya ada apa nih audio yang masuk ya. Jadi misalkan yang kalau misalkan cari amannya ini nggak usah diaktifkan. Biar tidak masuk ke streamingnya, streaming YouTube-nya. Nah, setelah itu baru ini kalau sudah siap, ini kan kalau sudah siap nanti tinggal apa namanya kalau ininya udah koneksinya sudah bagus ya, itu nanti dia akan muncul go live di sini, aktif di sini. Nah, karena di sini sinyal saya jelek, ini nggak bisa. Ini sudah saya stream ini, dah start. Oh, belum saya start ya, start dulu ya, saya start. Nah, ini kalau saya start streamingnya berarti udah jalan ya di apa namanya di bagian kita lihat ke YouTube-nya dulu ya. Jadi ini di OBS sudah streaming sudah mulai. Nah, tinggal nunggu di YouTube-nya. Nah ini excellent connection ya. Kalau sudah muncul excellent connection di sini biasanya udah oke, di situ udah masuk. Sampai muncul go live-nya ini connect aktif ya. Jadi nyala nanti. Bentar, ini agak lama. Ya, seperti itu, Bu. Contohnya nanti kalau sudah, ini nanti dibagikannya ini. Share-nya yang ini. Wah, ini benar. Internetnya nggak kuat ya. Live streaming-nya nggak kuat. Karena tadi ini pakai Zoom, share screen sama live streaming nggak kuat ini sinyalnya. Jadi caranya seperti tadi. Ya. Caranya seperti itu. Ini tinggal diklik share. Ya. Kalau sudah, ini yang nanti dibagikan ke nah ini, link ini dibagikan ke peserta melalui via, nah ini, link ini nanti yang nanti akan dibagikan ke peserta, gitu ya, YouTube-nya. Jadi nanti kalau misalkan ini dibuka di sini, ya kalau sudah mulai live streaming-nya oke, sini udah koneksi bagus, nanti di sini akan muncul tampilan YouTube-nya, live streaming-nya di situ. Sebentar ini tadi ya caranya tadi apa namanya share screen-nya ini. Nah seperti ini. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kalau sudah nonton dari streaming, nanti di sini di stop ini belum aktif go live-nya. Nah kalau biasanya nanti kalau aktif nanti stop streaming kita klik aja kalau sudah selesai di situ. Nah nanti secara otomatis hasilnya akan masih akan terlihat. Jangan khawatir kalau misalkan recordingnya gagal ya, nah di streaming ini otomatis dia kalau dia live streaming dia di YouTube itu akan mempick up hasil screen-nya, hasil streaming-nya. Nah itu mau dimunculkan di line nanti jadi nggak malah di situ. Nah nanti tinggal akhir aja. Mungkin kalau ya sudah terbiasa menggunakan YouTube. Terima bisa. kasih Pak Niti, ada mau tanya. Ada yang tanya kan? TikTok terutama. Ya, itu caranya. Jadi kalau misalkan ini kan memang sinyalnya susah Bu. Jadi kalau butuh koneksi yang bagus di sini. Bu Emi tanya Guntur. Ini sinyalnya harus kencang. Ini nggak bisa. Jadi gimana Bu? Enggak, itu yang bisa dikonekkan itu berarti Zoom-nya yang berbayar ya. Yang 100 free yang Kak Guntur cerita kemarin berarti nggak bisa dikonekkan sama ini ya kalau dia nggak yang streaming ya. Kalau bisa Bu, semua Zoom itu bisa. Yang mau gratisan juga mau di live streaming kan bisa. Tapi kalau yang gratisan itu kan maksimal 40 menit. Ya. Tuh. Nah kebetulan ini saya pakai Zoom ini ya dapat yang Zoom yang for education itu Bu. Saya daftar yang Zoom yang for education. Jadi education itu memang dari Zoom itu memfasilitasi
guru atau sekolah-sekolahan yang terdampak COVID ya. Jadi kalau misalkan ada kan beberapa sekolahan yang nggak mampu beli gitu ya. Nah itu bisa daftar di situ. Oke. Jadi saya kebetulan alhamdulillah kemarin dapat fasilitas ini. Jadi ini lebih 40 menit ya. Masih bisa terus. Nah ini saya gunakan untuk apa namanya untuk rapat, Iya. kegiatan-kegiatan Enggak, itu konsultasi. tadi berarti enggak. Yang free itu yang hanya yang 100, kalau lebih dari itu kan bayar kan berarti? Jadi kalau yang free itu 100 partisipan, cuma 40 menit Bu, 40 menit. Nah, Ya, nanti kalau misalnya benar. mau upgrade itu kan kalau yang pro kan ada yang pro itu ya. Yang pro itu partisipannya 100, jumlah partisipannya 100 sama seperti free 100 tapi dia unlimited time. Jadi bisa waktunya tidak hanya 40 menit, jadi bisa 24 jam di situ. Oke, satu lagi tadi. Tapi kalau mau misalkan jenengan mau tapi Satu lagi, Guntur. Bu. Enggak, itu kalau tadi pembicaranya di sana, pembicaranya misalnya satu di Bandung, satu di Jakarta. Itu di background-nya dia kita kasih MMT-nya seminar nasional gitu, caranya gimana? Bisa nggak? Nggak bisa ya? Itu Bu, bisa sih, tapi di sana harus tergantung background belakangnya pembicara. Kalau pembicara background-nya itu banyak nggak polos, jadi misalkan warnanya itu campur, jadi misalkan belakangnya itu ada apa ya nggak warna polos, itu juga percuma Bu di situ. Jadi Berarti background itu nggak harus bisa ya pembicaranya? Nggak bisa jadi ya? misalkan backgroundnya di belakang ada warna temboknya beliau itu putih atau kuning, itu masih bisa. Tapi kalau misalkan di belakang dia lagi ngisi misalkan di jalan raya atau di belakang itu ini apa namanya jelek di situ, hasilnya kurang bagus. Terus caranya? Ini saya tutup dulu ya Bu ya untuk yang YouTube-nya ya. Ini udah paham ya yang YouTube? Halo Ya. panitia, ada yang mau bertanya? Ini Mas tanya sedikit Mas Guntur. Gimana? Ya ini tadi kan dari dekdok saya tadi kan kayaknya sinyalnya agak susah. Ini saya mau tanya, kalau dari operator mau nyalain kayak backsound gitu gimana Mas? Apa tinggal ngeklik yang suara dari suaranya tadi diaktifin terus kita ngeplay gitu doang apa gimana Mas? Ya boleh, bisa. Kan ini saya yang YouTube ini saya nonaktifkan dulu ya, ini soalnya berat. Iya. Ini saya close dulu aja. Ini soalnya berat ini. Nah, jadi kalau misalkan mau nambahkan suara backsound itu bisa sebenarnya. Nggak perlu pakai OBS ini, nggak perlu. Jadi tinggal aktifin aja apa namanya suara di apa namanya di komputernya itu. Karena kan dia di OBS ini sudah ada tulisan desktop audio. Jadi desktop audio itu masuk suara juga di sini. Jadi kalau misalkan mau apa namanya play suara di sini, tinggal buka aja di laptopnya apa namanya laptop dari operatornya itu di situ. Jadi kalau di sini sebenarnya sih ada sih ya, kayak ada audio output capture sebenarnya ada tuh, ada bisa juga di sini kalau mau dimasukin juga nggak masalah kan gitu. Ini kalau mau lebih amannya memang kontrolnya dari sini. Nah ini misalkan mau saya tambahkan ya audio. Tapi ini nggak usah lihat nih kalau misalkan ini kalau anu kesulitan nanti. Nah saya lebih ke ini sih, apa namanya setel aja di sini musiknya. Ini kedengeran nggak ada musiknya? Halo? Halo? Kedengeran nggak ada musiknya? Saskia Kotik. Bukan, Saskia. ini
Ada suaranya kedengaran nggak, Bu? Terdengar ya? Zaskia Gotik. Ada terdengar suaranya? Belum. Oh, belum ya? Oh, ini? Nah, ini Ya, kedengaran, Mas. udah. Jadi ini Ya, saya masukin suara, dan nanti di sini akan muncul udah otomatis muncul suaranya juga di live streamingnya itu. Jadi nggak masalah gitu ya. Nah, ini kalau sudah selesai, nanti ini tinggal di pause di situ ya, seperti itu. Dia akan berhenti. Jadi nggak harus, kalau mau nambahkan background nggak masalah di situ. Putar aja di laptopnya gitu. Kan ini kan ada tulisan desktop audio. Nah, yang penting panitia mix atau aux-nya ini dinonaktifkan aja. Kan kalau operator nggak butuh bicara di komputer gitu. Kalau nggak butuh bicara, ini dinonaktifkan aja. Takutnya nanti kalau ada suara-suara dari, misalkan lagi ngobrol, lagi ketawa-tawa gitu ya, operatornya lagi ngobrol gitu kan, kedenger masuk ke live streamingnya, ganggu malahan. Nah, ini dinonaktifkan aja di sini. Ya, itu. Oke, bisa dipahami ya? Nah, itu caranya gitu. Kalau mau kasih background musik ya tinggal masukin aja. Dicoba aja dulu. Ya, nanti kalau kurang ada pertanyaan bisa ditanyakan aja. Nah, tadi kalau saran saya nanti jadi panitia harus menyiapkan logo, kemudian teks untuk misalnya kayak tadi ini ya, ketua panitia, tapi dibuat yang bagus ya. Nggak kayak gini gitu. Jadi ketua panitia, nama siapa gitu ya. Ya kayak di TV-TV itulah, seperti itu. Ya. Terus nanti ketua jurusan siapa di situ. Dan seterusnya. Nanti kalau sudah dimasukin ini semua, nanti tinggal di hidden. Kalau mau dimunculkan, tinggal diklik yang tanda mata di sini ya. Klik aja di situ, nanti tinggal klik transition. Nah, dia akan muncul di sini yang di live streamingnya yang di sini. Ini kalau udah selesai ngisi materi atau udah selesai, paling nggak muncul sebentar aja lah ngasih tahu, oh ini ketua panitianya gitu ya. Biar audiens itu tahu kalau ini ada ketua panitia, namanya Gunawan gitu ya. Nah, kalau sudah selesai ini di hidden, kemudian di transition lagi, klik seperti itu caranya. Nanti di sini ada lagi teks, misalkan ketua jurusan. Nah, itu nanti diaktifkan pas ketua jurusannya ngisi pidato di situ ya, seperti itu. Ya, itu kalau dari saya stop screen ya. Mungkin ada lain yang ditanyakan Bu Emi. Nanti ini hasil recordnya saya kasihkan ke jenengan ya, nanti hasil recordnya ini. Oke. Yang lainnya ada pertanyaan lagi? Aman, Bu, cukup. Hoiri nih, yang coming soon Hoiri nih ya. Kalau nanti kita gini, kan masih agak lama. Jadi nanti dicoba dulu Bu jauh hari untuk coba tes nanti ngetes. ada. Iya, oke, ya. Kalau jangan terlalu mendadak, karena kalau mendadak nanti takutnya ada trouble gitu. Oke, saya kira itu untuk penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kurang lebihnya saya maaf, dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guntur Nur Cahyo sebagai pembicara. Salam untuk Dian nih ya, istrinya Mas Guntur ini teman teknik kimia juga ya. Satu angkatan. Satu angkatan ya. Salam juga Bu ya buat untuk teman-teman dosen yang lain. Ya, ingatan Bu, matur nuwun diberi kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman KMTK ya. Semoga teman-teman KMTK lancarlah kegiatannya gitu. Amin. Akreditasi biar naik lagi gitu ya, jadi A gitu ya. Amin. Yang penting kegiatan harus ada support dari kerjasama antara KMTK dengan biar nanti lebih lebih bagus lagi untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Terima kasih sekali sudah memfasilitasi kami. Mohon maaf merepotkan ya. Mari kita tutup rapat hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.